Selamat datang di Kota Nara. Di video kali ini, aku akan ajak kalian untuk eksplor Kota Nara. Kota ini merupakan ibu kota permanen pertama Jepang pada abad ke-8 yang dulunya dikenal sebagai Heijokyo. Kota ini sangat terkenal dengan rusanya. Di sini banyak sekali rusa-rusa yang berkeliaran secara bebas dan kalian bisa berinteraksi dengan rusa yang ada di sini. Nggak cuma itu, di Nara juga ada kuil Buddha yang menjadi salah satu bangunan dengan struktur kayu terbesar di dunia, yakni Todaichi Temple. Di dalam kuil yang megah ini, kalian juga bisa melihat patung di Great Buddha yang pernah dinobatkan menjadi patung perunggu Buddha terbesar di dunia. Setelah mengunjungi Todaichi Temple, aku akan ajak kalian buat pergi ke puncak bukit Wakakuyasama. Di sini kalian bisa menikmati indahnya kota Nara. Dan aku juga akan ajak kalian untuk mengunjungi Kasuga Taisha Shrine. Kuil ini merupakan kuil Shinto yang memiliki banyak sekali lentera hasil pemberian pendoa dari ratusan tahun lalu. Untuk melepaskan lelah, aku akan ajak kalian untuk menikmati jajanan yang ada di Higashimuki Shopping Street. Di sini kalian bisa nyobain mochi yang pernah viral. Dan aku juga akan ajak kalian untuk melihat toko-toko souvenir yang ada di sini. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita keliling Kota Nara. Selamat pagi semuanya. Jadi sekarang jam 6 pagi. Cuaca hari ini cerah dan sejuk. Semalam habis hujan, jadi jalanan masih agak sedikit basah. Jadi hari ini aku bakal ajak kalian buat keliling Kota Nara, khususnya area sekitar Nara Deer Park. Jadi Kota Nara ini pernah menjadi ibu kota permanen pertama pada abad ke-8 dan dulunya dikenal sebagai Heijokyo. Kota ini memiliki banyak sekali situs-situs sejarah yang dapat kita kunjungi dan pelajari. Selain itu, Kota Nara ini juga terkenal dengan rusanya yang dibiarkan berkeliaran begitu saja di sekitar Nara Deer Park. Ini di samping kananku ada taman dan kalian bisa lihat pemandangan dari atas ini. Nah, ini sebenarnya masih ada di sekitar kampusku. Untuk perjalanan ke Nara Deer Park, aku bakal naik kereta dari stasiun Gaken Kitaikoma dengan tujuan akhir di stasiun Naraki Tenchu. Jadi ikuti terus buat keseruan hari ini, tonton sampai akhir. Langsung aja kita berangkat, let's go! Oke, halo semuanya. Jadi ini aku udah sampai di stasiun Naraki Tenchu dan di belakangku ada patung yang terletak di depan stasiun persis. Kebetulan di depan stasiun ada Lawson dan aku belum sarapan, jadi kita beli sarapan dulu kali ya. Ayo ikut aku beli sarapan, let's go. Jadi buat teman-teman yang main ke sini dan datangnya pagi belum sempat sarapan, nggak perlu khawatir karena di Jepang ada konbini di mana-mana dan mereka menjual makanan ringan dan berat untuk sarapan. Ini ada onigiri, terus nasi-nasi perkepalan ini. Sini juga ada sandwich. Ada sandwich yang isi telur, ada juga yang diisi katsu. Buat sarapan pagi ini aku kayak bakal beli onigiri aja karena lebih praktis dan
kenyangin juga buat sarapan. Ini aku beli yang rasa tuna mayonnaise. Ini kalian kalau mau cari yang agak berat, ada spaghetti. Ini ada spaghetti. Terus ini ada minum-minuman, ada kopi. Jadi kalian yang pagi-pagi ngopi bisa beli di Lawson aja. Terus ini air es. Aku buat minum, aku mau cari yang manis-manis karena bakalan banyak jalan, jadi butuh banyak energi. Ini ada matcha latte, mari kita coba. Hai, arigatou gozaimasu. Buat kalian yang mau ke Nara Deer Park dari Nara Kitetsu Station, ada beberapa pilihan. Pertama, kalian bisa naik bus di seberang stasiunnya. Di depan itu ada bus stopnya. Jadi kalian bisa naik bus di situ buat ke Nara Deer Park, atau jalan kaki lurus ke sana, atau enggak kalian bisa ambil jalur ke kanan. Itu ngelewatin market, jadi jalannya agak muter. Aku mau ambil jalur sini lewat market. Ini masih pagi, jadi toko-toko di sekitar sini masih banyak yang tutup. Ini aku lagi duduk di sekitar pond yang ada di dekat Kofukuji Temple. Tadi aku di Lawson beli onigiri yang tuna mayonnaise dan beli minumnya itu matcha latte. Jadi tadi buat harganya untuk matcha latte-nya itu di 190 yen, sedangkan buat onigirinya di 181 yen. Jadi total buat sarapan pagi ini tuh sekitar 371 yen, yang dimana kalau dirupiahin itu sekitar 40 ribuan. Kenapa aku pilih onigiri? Karena ini praktis banget dan cukup menyenangin kalau misalnya dimakan pagi-pagi. Lagian ini juga cuma buat sarapan aja. Dan ini pemandangan yang bisa kalian nikmati ketika sampai sini. Jadi ini pond yang ada di dekat Kofukuji Temple. Sebenarnya di sana itu ada pagoda, cuma lagi renovasi. Jadi buat buka onigiri itu ada urutannya, ada angkanya, ini nomor 1, terus nomor 2, terus ini nomor 3. Jadi kita buka dulu. Terus nomor 2 tarik ke kanan. Ini biar tangan kalian nggak nyentuh onigirinya, bisa diselipin lagi di ujung segitiganya ini. Terus yang terakhir, yang nomor 3. Itadakimasu. Kalau onigiri yang favorit buat aku itu yang isiannya adalah tuna mayo. Kalau kalian suka yang isi apa? Aku udah selesai sarapan, lumayan buat ganjil perut tadi onigirinya. Sebenarnya di pond ini kalian bisa lihat pantulan pagoda, tapi sayang banget karena saat ini pagodanya lagi direnovasi dan baru selesai di tahun 2031. Jadi aku bakal ajak kalian buat menuju ke kompleks Kofukuji Temple yang ada kaitannya dengan keluarga Fujiwara, di mana keluarga Fujiwara ini merupakan keluarga yang berpengaruh di Jepang pada masa Nara dan Heian.
Jadi ini aku udah ada di kompleks kuil Kofukuji. Di belakangku itu adalah Central Golden Hall yang merupakan bangunan utama atau aula utama dari kuil ini yang digunakan sebagai tempat pemujaan serta upacara keagamaan Buddhis. Dan kuil Kofukuji ini ada kaitannya dengan keluarga Fujiwara yang merupakan keluarga berpengaruh di Jepang. Dan kuil ini merupakan kuil Buddha, sedangkan ada satu lagi kuil yang berkaitan juga dengan keluarga Fujiwara, yakni kuil Kasuga Taisha yang bakal kita kunjungi nanti. Jadi bangunan ini merupakan 5-story pagoda, tapi saat ini sedang dalam renovasi. Jadi ini full ketutup dan baru selesai di tahun 2031. Sebenarnya bangunan pagoda itu bisa kalian banyak temui di kuil-kuil Buddha yang ada di Jepang. Dan bangunan pagoda itu difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda suci. Sayang banget karena lagi direnovasi dan nggak bisa lihat bentuknya seperti apa gitu. Jadi kita lanjut buat ke Nara Deer Park. Gak jauh dari kompleks Kofukuji Temple, kalian bisa nemuin banyak banget rusa di sini. Ini bener-bener rusanya dibiarin berkeliaran gitu. Hati-hati kalau misalnya jalan di daerah sini karena banyak banget kotoran rusa dan lumayan bau ya di sini ya. Ini ada yang lagi kasih makan biskuit ke rusanya. Meskipun rusa-rusa di sini sering banget berinteraksi dengan manusia, tapi kalian harus hati-hati karena rusa ini termasuk hewan liar dan kadang-kadang mereka suka nyeruduk orang. Jadi ya hati-hati aja. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa sih di sini banyak banget rusa? Jadi menurut kepercayaan dan budaya Jepang, rusa ini merupakan salah satu hewan suci. Maka dari itu, pemerintah dan warga Jepang di sini itu benar-benar merawat dan menjaga rusa yang ada di sini dan dibiarkan berkeliaran bebas. Dan di area sekitar Nara Deer Park sini kalian bisa banyak menemui penjual biskuit untuk rusa atau biasanya disebut dengan shika senbei. Jadi biskuit ini itu dibuat secara khusus tanpa mengandung gula. Jadi buat kalian yang kesini mau ngasih makan ke rusa, jangan kasih makan sembarangan. Kalau bisa gunakan biskuit yang ada di sekitar sini. Dan buat harganya itu ada di sekitar 200 yen. Kalau dirupiahin ya sekitar 25-30 ribu. Jadi aku bakal mau coba beli shika senbei-nya dan kasih ke rusa. Oh iya ya. Arigatou gozaimasu. Aku udah beli shika senbei-nya, biskuit untuk rusa. Jadi ayo kita kasih biskuit ini ke rusa-rusa yang ada di sini. Ini aku udah pegang shika senbei-nya, banyak banget yang ngikutin. Jadi bener-bener hati-hati karena mereka kalau misalnya ngelihat shika senbei mereka langsung nyerbu orang gitu. Ini aku udah ada di area Nara National Museum. Jadi ini bener-bener nyaman banget buat jalan-jalan. Dan cuacanya nggak begitu panas. Ini masih jam 8:30. Dan ini dia buat sekeliling Nara National Museum. Itu ada museumnya. Buat gedung ini adalah Buddhist Sculpture Hall. Jadi di dalamnya itu terdapat koleksi-koleksi patung Buddha. Ini dia bangunannya. Tadi udah puas kasih makan biskuit shika senbei ke rusa. Kita lanjut ke destinasi berikutnya, yakni Yodaichi Temple. Jadi ayo kita ke sana. Let's go.
Seperti yang kalian lihat di belakangku ini adalah gerbang Nandaimon, merupakan gerbang utama untuk menuju Todaichi Temple. Jadi gerbang ini benar-benar kelihatan megah banget, dan uniknya gerbang ini dibuat secara keseluruhan menggunakan kayu. Dan lebih uniknya lagi, di sebelah kanan dan kirinya itu ada patung penjaga yang biasanya disebut dengan patung Nio. Jadi ayo kita lihat lebih dekat lagi buat melihat patungnya. Masing-masing patung yang ada di gerbang Nandaimon memiliki mimik wajah yang berbeda. Seperti yang kalian lihat, patung ini memiliki mulut terbuka seperti mengucapkan huruf A yang melambangkan awal dari segala sesuatu. Dan patung ini memiliki nama Agyo. Sebaliknya, patung di sisi lain memiliki mulut tertutup seperti mengucapkan En yang melambangkan akhir dari segala sesuatu. Dan patung ini disebut sebagai Unggyo. Setelah melewati gerbang Nandaimon, kalian bisa langsung menuju ke Todaichi Temple. Dan di sekitaran sini masih banyak banget rusa-rusa yang berkeliaran. Ternyata di weekday ini banyak sekali anak-anak sekolah yang mengunjungi situs-situs yang ada di Nara. Mungkin mereka sedang keliling untuk belajar sejarah yang ada di sini. Ini aku udah beli tiketnya dan tiketnya bagus banget. Buat harga tiket masuknya itu ada di 800 yen atau sekitar 90.000. Dan tiket yang aku beli itu cuma bisa akses ke hall-nya aja. Ada satu tiket lagi itu bundle hall sama museum dan harganya ada di 1.200 yen. Di belakangku ini adalah Todaichi Temple. Jadi kuil ini dibangun secara keseluruhan menggunakan kayu, nggak ada paku sama sekali. Dan ini menjadi salah satu bangunan struktur kayu terbesar di dunia. Bangunan ini pernah mengalami kebakaran sebanyak 2 kali. Bangunan saat ini merupakan hasil restorasi yang pernah dilakukan. Di dalam kuil ini terdapat patung Buddha yang menjadi patung perunggu Buddha terbesar di dunia. Jadi ayo kita lihat lebih dekat ke dalam. Ini aku udah ada di dalam kuil Todaichi, dan seperti yang kalian lihat di belakang ada patung The Great Buddha, dan ini merupakan salah satu patung perunggu Buddha terbesar di dunia. Jadi ini dia patung Buddha yang ada di dalam Todaichi Temple. Patung ini dibuat dari perunggu dan memiliki tinggi 15 meter. Seperti yang bisa kalian lihat, posisi telapak tangan kanan patung menghadap keluar yang menjadi simbol perlindungan dan ketenangan. Sedangkan posisi telapak tangan kiri patung menghadap ke atas yang melambangkan pemberian belas kasih dan kebijaksanaan. Patung yang saat ini bukan merupakan patung yang 100% asli, karena pernah mengalami kebakaran dan gempa, dan ini merupakan hasil rekonstruksi yang pernah dilakukan. Jadi ada beberapa bagian patung Budanya yang diganti. Bangunan saat ini merupakan bangunan hasil rekonstruksi yang memiliki ukuran lebih kecil daripada ukuran bangunan sebenarnya. Meskipun bangunannya lebih kecil, bangunan ini tetap menjadi bangunan dengan struktur kayu terbesar di dunia. Jadi ini banyak banget anak-anak kecil lagi nyoba buat melewati lubang yang ada di salah satu pilar di dalam Todaichi Temple. Konon katanya memiliki ukuran yang hampir sama dengan lubang hidung patung Buddha Agung. Siapapun yang berhasil melewati lubang tersebut dipercaya akan memperoleh keberuntungan, kesehatan, dan pencerahan dalam kehidupan berikutnya. Jalan keluar dari Todaichi Temple banyak banget yang jual souvenir-souvenir gitu. Jadi kalian yang mau beli souvenir bisa banget di sini. Buat kalian yang mau main ke area Nara Deer Park, benar-benar harus menyiapkan fisik karena di sini bakal banyak jalannya. Tadi aku baru mengunjungi Nara Deer Park dan Todaichi Temple, udah mencapai 10.000 langkah. Jadi kalian perlu bawa minum yang banyak. Ya meskipun di sini sebenarnya banyak vending mesin. Kota Nara ini benar-benar berbeda banget dari kota-kota lainnya yang ada di Jepang.
seperti Osaka ataupun Tokyo, dimana di sini tuh bener-bener sepi, sunyi, dan alam banget. Mungkin kalian yang mau cari ketenangan bisa banget buat mengunjungi kota Nara dan coba untuk belajar sejarah dan budaya yang ada di sini. Terutama tempel-tempel yang ada di sini. Karena tempel-tempel di sini benar-benar memiliki arsitektur yang benar-benar bagus dan menarik. Jadi ini peta dari Nara Park. Kita tadi udah mengunjungi Todaichi Temple dan sekarang aku udah ada di sini. Dan untuk menuju ke Kasuga Taisha Shrine itu cukup jauh, ada di bawah sini. Tapi sebelum menuju ke Kasuga Taisha Shrine, aku bakal ajak kalian buat mengunjungi Wakakusayama Hill. Ini aku udah beli tiket buat masuk ke area Bukit Wakakusayama. Buat harganya itu untuk orang dewasa 150 yen, sedangkan untuk anak kecil itu 80 yen. Jadi ini dia bukitnya. Benar-benar cakep banget buat bukitnya. Dan full hijau. Jadi ini hadiah dari puncak bukit. Pemandangannya bagus banget. Lihat ini guys. Gak ada yang sia-sia. Tadi awalnya aku ragu mau naik kan, karena tinggi banget, takut kecapean. Tapi ternyata dengan tekad yang kuat akhirnya memberanikan diri buat naik ke bukit dan akhirnya sampai juga. Dan inilah hadiah dari susah payah yang kita lakukan. Luar biasa. Tadi kita udah mengunjungi kuil Todaichi yang merupakan kuil Buddha. Kali ini aku bakal ajak kalian buat mengunjungi Kasuga Taisha Shrine. Ini berbeda dari kuil Todaichi Temple. Jadi kuil Kasuga Taisha ini merupakan kuil kepercayaan Shinto. Selama perjalanan menuju ke kuil ini, kalian bakal lihat banyak banget lentera batu di sepanjang jalan. Jadi Kasuga Taisha Shrine ini terkenal banget dengan lenteranya yang banyak banget, baik lentera batu ataupun lentera perunggu. Jadi lentera ini merupakan hasil pemberian pendoa yang beribadah di sini sebagai bentuk menghormati dewa yang ada di sini. Ini aku lagi ngantri buat beli tiket masuk ke kuil Kasuga Taisha.
ramai banget. Sekarang jam 12 kurang 2 menit dan udah ramai banget. Jadi di sini banyak banget lentera perunggu hasil pemberian para pendoa sejak ratusan tahun yang lalu, dan setiap 2 kali setahun ada festival lentera di bulan Februari dan di pertengahan bulan Agustus. Kasuga Taisha Shrine ini dibangun di sekitar hutan karena berdasarkan kepercayaan Shinto, mereka mempercayai bahwa batu ataupun pohon dan hutan itu sebagai tempat berdiamnya para dewa atau kami. Jadi di depanku ini udah ada pohon yang besar banget, dan ini merupakan pohon suci yang ada di dalam Kasuga Taisha Shrine. Dan untuk warna kuil yang ada di sini itu dominan warna merah. Jadi ini nggak cuma hanya mempercantik kuil, tapi memiliki makna sendiri, yakni sebagai pengusir roh jahat. Di dalam benar-benar keren dan cantik, jadi wajib banget kalian buat mampir ke kuil ini. Dan ini ada lentera lagi, banyak banget ya di sini. Jadi kita udah selesai keliling kuil-kuil yang ada di Nara Deer Park. Tadi juga udah sempat naik bukit yang ada di sini. Dan ini aku udah balik lagi di tempat yang tadi aku kasih makan rusa. Dan kalian lihat seramai apa? Bener-bener rame. Kalau kalian lihat di sana itu sebenarnya rame banget. Aku nggak tahu kalau di kamera kelihatan atau enggak, tapi ini bener-bener rame. Jadi buat kalian yang mau datang ke sini, emang pagi-pagi itu nyaman banget, belum terlalu rame, dan kalian bisa menikmati lingkungan sini dengan tenang. Jadi ini aku udah capek banget, jadi kali ini aku bakal ajak kalian buat jajan di shopping street dekat stasiun Narakitetsu, dan let's go. Ini aku udah sampai di shopping street dan ramai banget. Dan untuk jajan pertama aku bakal nyobain mochi yang terkenal banget di sini, yaitu Nakata Nido Mochi. Ini terkenal banget karena mereka menyaksikan aksi tumbukan mochinya. Jadi langsung aja kita ngantri. Let's go. Ini ramai banget. Akhirnya aku dapat. Langsung aja kita coba. Ini rame banget, bener-bener rame. Dan ini mochinya masih panas, masih fresh. Jadi langsung aja kita coba. Harganya itu 200 yen per pieces. Dan ini masih panas banget, dan ini fresh. Jadi mari kita coba. Itadakimasu. Mochinya benar-benar lembut, dan buat isinya itu pasta kacangnya itu nggak terlalu manis. Jadi ini pas banget buat kalian yang nggak suka sama manis. Dan ya, ini lembut banget dan masih fresh banget. Kalau bisa lihat isinya agak gelap.
finish. Ini aku beli matcha karena panas banget. Ini es krimnya ada di sampingnya mochi tadi. Let's try. Buat rasa matchanya bener-bener kerasa banget. Tapi buat susunya itu nggak terlalu berasa. Dan untuk harganya itu tadi 500 yen. Tempatnya ada di samping persis mochi tadi. Jadi aku udah selesai makan es krimnya dan kita keliling. Di sini ada banyak toko-toko. Ini ada toko buat oleh-oleh. Di situ juga ada Maggi di depan. Jadi buat teman-teman yang habis keliling terus balik lagi ke sini, kalian bisa beli oleh-oleh ataupun makan karena di sini banyak banget tempat makan dan toko-toko jual souvenir dan oleh-oleh. Terus buat yang pengen makan burger, di sini ada burger dan di sini ada McDonald's. Jadi banyak banget toko-toko di sini. Kalian tinggal pilih aja mau beli apa. Dan aku cari tempat souvenir biar aku bisa tunjukin ke kalian. Ini nih salah satu toko oleh-oleh. Coba kita masuk. Ini dia. Ada beberapa oleh-oleh yang bisa kalian beli di sini. Ini ada biskuit-biskuit. Banyak banget pilihannya dan di sini kebanyakan punya ciri khasnya ya, yaitu rusa. Dan di sini ada boneka rusa juga. Nih, lihat dia. Lucu sekali. Tuh, tema-temanya rusa semua karena memang terkenalnya di sini adalah rusa. Ini juga ada kandungan kunci rusa. Lucu. Jadi dan ini magnet juga ada. Jadi itu dia buat souvenir yang ada di sini. Kira-kira seperti itu buat souvenirnya. Jadi ya begitu saja. Jadi mungkin buat keliling Nara hari ini sampai sini aja. Tadi kita udah keliling ke beberapa tempat. Pertama itu ada Nara Deer Park. Oh ya, sebelumnya ada Kofukuji Temple. Terus tadi yang ketiga ada Todaiji Temple dan yang keempat itu ada Kasuga Taisha Shrine. Dan terakhir kita jalan-jalan, lihat-lihat souvenir dan nyobain jajanan yang ada di shopping street. Kalian yang baru pertama kali nonton videoku bisa lihat videoku sebelumnya, itu tentang perjalananku ke Jepang. Dan jangan lupa subscribe karena bakalan ada video menarik selanjutnya. Oh ya, jadi buat pengeluaran hari ini itu segini. Dan jumlah steps yang aku lakukan hari ini itu ada di 23.000 step. Jadi bisa buat gambaran kalian kalau misalnya jalan-jalan di kota Nara, kalian butuh mempersiapkan fisik kalian karena cukup capek dan ini kakinya udah lumayan sakit. Mungkin sampai sini aja. Dadah.